Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami para pecinta channel Aksara ngupas sebuah berita Rusia ngambek. Prabowo membocorkan senjata utama pertahanan Indonesia ke publik. Tolong simak videonya sampai habis agar tidak salah paham. Rusia ngambek. Prabowo membocorkan senjata utama pertahanan Indonesia ke publik. Indonesia memang sedang gamang dengan pembelian Sukhoi Su-35. Kegamangan Indonesia dinilai wajar karena adanya ancaman sanksi dari Amerika Serikat alias AS jika Su-35 nekat dibeli. AS akan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Indonesia bila Su-35 gol pembeliannya. Sanksi yang dikenal sebagai CAATSA ini memang akan menghanguskan nilai perdagangan Indonesia dan AS senilai puluhan miliar dolar AS. Miliar dolar AS sendiri senilai ratusan triliun rupiah per tahun, jumlah yang tak sedikit. Indonesia jelas tak mau bila uang segitu banyaknya melayang sia-sia, makanya Jakarta gamang hendak membeli Su-35. Kemudian menyoal skema imbal dagang dalam pembelian Su-35 juga bisa buat Rusia ngambek. Rusia, jika bisa menolak pasti tak mau adanya skema imbal dagang pembelian Su-35, Moskow pastinya hanya mau menerima uang cash saja dalam pembelian Su-35. Contoh Mesir dan Cina yang sama-sama diancam CAATSA, mereka membeli Su-35 dengan uang cash dan unit pun sudah sampai di negara masing-masing. Berbeda dengan Indonesia yang memakai imbal dagang di mana sudah bertahun-tahun Su-35 tak juga datang walau yang dibeli cuma 11 unit saja. Indonesia sejatinya memang membutuhkan Su-35. Karena negeri ini kekurangan jet tempur jenis Air Superiority, hanya segelintir Su-27 saja yang memang mempunyai peran itu. Jumlahnya yang sedikit memang perlu ditambah lebih banyak lagi, setidaknya dengan Rafale dan F-15 Eagle II bisa menutupnya. Dengan Su-35, bila jadi dibeli, F-15 Eagle II dan Rafale, jelas kekuatan udara Indonesia akan meningkat signifikan. Namun perlu diingat bila ketiganya jadi dibeli, Indonesia harus mendapatkan fasilitas perawatan berat dan upgrade dari produsen pesawat. Tujuannya agar Indonesia mampu melakukan perawatan pesawat secara berkala di dalam negeri sendiri karena ketiganya merupakan salah satu senjata pertahanan Indonesia. Tapi menyoal senjata utama pertahanan Indonesia, Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto mengungkapkan bukan F-15 Eagle II, Rafale atau Su-35. Hal ini karena anggaran pertahanan Indonesia yang rendah membuat Sishan Kamrata pilihan paling logis Karen hanya bisa membeli sedikit alutsista. Hal itu menjadi konsekuensi logis manakala sistem pertahanan konvensional kita kurang memiliki daya tangkan di kawasan. Tambahnya, Sishan Kamrata nantinya menjadi tembok NKRI terakhir yang keberadaannya tak bisa ditawar oleh siapapun.